Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Sa'dah yang dirahmati Allah, berikut paparan pembangunan Islamic Center oleh Bapak Haji Hartono Indarto. Akan ada pekerjaan pengembangan gedung SI 2 yang saat ini masih 2 lantai menjadi 3 lantai. Jadi ini dilaksanakan bertahap sesuai dengan keadaan dana yang ada. Jadi kalau ada dana langsung kita terapkan, ada dana kita terapkan. Kamar tidur, ada 2 kamar mandi, ada dapur, ada gudang. Nah, di gedung lantai 1 ini 10 kamar itu sudah penuh dihuni oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian di lantai 2 itu terdiri dari ruang pertemuan. Di lantai 2 itu ada ruang pertemuan, itu kapasitasnya sekitar bisa 150 tempat duduk, ada 2 kamar mandi besar dan 1 ruang penyimpanan barang dan buku. Kemudian ada 1 tempat sekretariat yang tadinya akan kita gunakan untuk itu, dan sekarang masih di bawah, nanti akan kita pindahkan. Kemudian gedung Islamic Center 2 itu terdiri dari lantai 1 itu ruang parkir, itu full ruang parkir untuk mobil dan sepeda motor. Ya, sepeda motor, mobil itu bisa 4, sepeda motor mungkin sekitar bisa 30-an gitu. Kemudian lantai 2 itu sekarang ada 5 kamar tidur, 3 kamar tidur ya Pak, sudah terisi oleh mahasiswa, jadi masih ada kamar tidur 2 yang berobat. Dan kita mau kembangkan gedung Islamic Center 2 ini menjadi 3 lantai. Nah, program pengembangannya seperti ini. Jadi program 1 besok itu hari Senin ini akan kita mulai, yaitu pemasangan atap gedung lantai 3 dulu. Ini menggunakan konstruksi baja ringan dan atap balok dengan penyangga tiang beton. Setiap kamar nanti akan dipasang beton. Untuk ini dana sudah tersedia sekitar 54 juta. Ini dari hasil infak para donatur dan kotak infak yang ada di masjid. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk sementara pasang atap dulu. Jadi ini kalau sudah beratap, sudah ada tiang-tiang beton sekeliling gedung, nanti akan segera dipasang itu. Kemudian program kedua nanti ini akan menunggu apabila ada infak lagi, akan kita pasang tembok keliling lantai 3 dengan bata ringan hebel. Ya. Kemudian ini nanti akan menjadi 5 kamar lagi, 5 kamar lagi. Kemudian program berikutnya nanti misal pemasangan keramik, pintu-pintu, jendela, dan instalasi listrik. Kemudian program yang keempat nanti pemindahan tangki air dari sekarang yang ada di tempat wudhu itu nanti akan kita pindahkan di atasnya lantai 3 kalau sudah jadi. Karena di kamar yang pojok sebelah, kamar yang kelima itu atapnya nanti akan kita cor dengan beton. Kemudian atasnya akan kita pasangi tower dan tangki air, karena untuk kebutuhan air dari lantai 1, 2, dan 3 dan cukup banyak. Jadi itu kira-kira program pengembangannya, dan yang akan kita eksekusi mulai Senin besok adalah pemasangan atap lantai 3. Nah, ini kira-kira situasi nanti ya. Jadi ini yang akan kita pasang dulu dengan anggaran 54 juta. Kita akan buat atap dengan atap galvalum yang pasir supaya tidak berisik. Kemudian ini akan kita cor, yang ujung-ujungnya cor akan untuk memindahkan tangki air ini ke sini dan tower ke sini. Jadi kalau ini sudah 3,5 meter kali 3, ini sudah lebih dari 10 meter. Nanti kita tinggal menambah sekitar 4 meter. Barangkali akan menggunakan konstruksi yang ringan-ringan saja, karena bisa menyangga ini. Kita sudah bisa menaikkan tower sekitar 14 itu sudah lebih tinggi dari ini 2 meter.
ini 12 meter. Akan kita bangun kamar mandi lagi, 2 lagi, dan dapur. Ya, sehingga untuk ini, untuk kebutuhan gedung 2 ini nanti akan menggunakan dapur di sini. Kalau di sini sudah ada dapurnya, di gedung lantai 1 sudah ada dapur. Untuk membangun ini yang tadi sudah saya informasikan bahwa sudah tersedia dan 54 juta itu hanya atap aja. Estimasinya seperti ini saya coba saya hitung ya untuk kamar. Jadi untuk pembuatan tembok ini estimasi, kemudian ini bisa berubah sewaktu-waktu karena harga material juga selalu fluktuasi ya. Jadi pembuatan tembok keliling dengan mebel itu volumenya per kamar itu 50, kemudian jumlah kamarnya ada 5, volume totalnya 250 meter persegi. Nanti harga satuannya kalau kita bikin tembok mebel 1 meter sekitar 120.000. Jadi untuk membuat 5 kamar itu 30 jutaan. Kemudian untuk pekerjaan plester karena ini mebel masih perlu di plester hati-hati itu sekitar 19 juta. Ya, jadi kenapa 4 kamar? Karena yang pojok sana dan siap kamar itu kan tersekat-sekat, jadi kita bikin 19 juta. Kemudian pemasangan lantai keramik atau lantai granit ya, kamar dan teras. Jadi ada 5 kamar, terasnya itu 200 meter kali 20 meter kali sekitar 1,5, sehingga totalnya 60 meter persegi. Per meter pasang ya sedang kita 250.000. Ini sudah pasang. Kemudian atap PVC, nanti atapnya kita pasang seperti ini supaya dingin. Atap PVC ini 5 kamar itu jatuhnya 5.880.000. Kemudian pintu aluminium dan kaca, di pintu aluminium saja sudah ada kacanya. Per unit itu 1.450.000. Nanti dikalikan 5 kan jadi 7.250.000. Kemudian jendela aluminium dan kaca ya itu sudah 850.000. Ini masih bisa berubah-ubah harganya. Ini kalau ini logam ya, jadi biasanya gula itu dia itu. Kemudian tim usul terakhir ini ya, terakhir tidak mendesaknya pembuatan pertoan dan instalasi lampu. Ini pembuatan pertoan termasuk memindahkan teknik 2 teknik itu ya, itu kecil biayanya, paling beli peralatan aja. Dan lampu sekitar 2,5 juta untuk 5 kamar. Jadi totalnya itu sekitar 101 juta. Kalau pembuatan towernya menyusul masih di bawah 100 juta. Ini untuk pembuatan 5 kamar tidur. Itu kira-kira. Dan ini eksekusinya masih menunggu biaya. Nah, kalau 100 itu aja 100 dibagi 5, berarti 1 kamar itu nanti biayanya sekitar 20 juta. Ini sudah hebel, termasuk sudah dihaji dan tak. Saya itu Pak, simpel saja ini informasi sampaikan supaya tidak delay. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang benar dari Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian paparan dari Pak Indarto mengenai pembangunan gedung tahap kedua untuk gedung 2. Dari modal 55 juta minus 100 sekian juta, hemat saya mudah-mudahan akan kita sekunjung, akan kita Cengkuyung. Nah itu sekuyung. Gak akan kita sekuyung bareng-bareng. Pokoknya mau ngambil macam-macam pendekatan. Yang mau ngambil keramiknya per meter sekian, mau ngambil hebelnya per meter sekian, mau ngambil atapnya atau ngambil 1 kamar atau setengah kamar, 1/4 kamar mau. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya mudah-mudahan pembangunan ini tidak berhenti memakai beberapa tahap. Kita akan lanjutkan mulai Senin sampai akhir.
Dan saya harap nanti Pak In di-share hasil PPT ini supaya jelas nominasinya, jelas nominalnya. Mungkin dari Bapak Ibu kita semuanya akan ada yang mengambil porsi masing-masing. Saya pintunya saja, saya jendelanya saja, dan sebagainya. Setelah itu tetap lanjut dan semuanya masukan untuk pembangunan tetap lewat Bapak. Ini Menteri Keuangan kelama melebihi Bu Sri Mulyani. Karena lapornya cukup rapi dan semua uang yang masuk ke takmir dilaporkan tiap bulan, meskipun dibaca ataupun tidak. Gitu kan. Saya sering di Depri, terima kasih laporannya meskipun belum saya baca. Jadi maklum, gitu kan. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya yakin mudah-mudahan apa yang direncanakan dan kita niatkan akan menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mari kita sama-sama mulai kegiatan besok dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Demikian kira-kira